Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Widi Dwinanda dalam program Travelogue Kemnaker, sebuah program persembahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung implementasi program padat karya infrastruktur dan program tenaga kerja mandiri di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan mengunjungi Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kota dodol atau terkenal juga dengan pangkas rambut asgar asli Garut ini memiliki banyak potensi. Di antaranya kopi serta beberapa hasil pertanian yang menjadi produk unggulannya. Beragam kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan program padat karya infrastruktur telah dilakukan dan hasilnya pun sangat dirasakan oleh warga desa. Warga desa menjadi mudah mengangkut hasil kebunnya, termasuk juga mengangkut bambu yang dimanfaatkan untuk anyaman peralatan rumah tangga. Lalu seperti apa kebahagiaan warga desa dalam merasakan manfaat program dan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta bagaimana pula warga Garut memanfaatkan program tenaga kerja mandiri yang dimaksudkan untuk mendorong munculnya rintisan usaha yang dapat membuka kesempatan kerja baru, serta mengembangkan potensi di daerahnya? Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya dari dekat produksi jaket kulit dan olahan kopi. Mari kita ikuti liputannya. Menjelajahi Garut merupakan sebuah pengalaman yang menghasilkan banyak kesan, sekaligus merefresh diri dengan banyaknya pemandangan alam yang menghijau. Tak hanya itu, menelusuri desa-desa dan berinteraksi dengan warga Garut, saya menemukan cerita menarik yang membawa aura positif dan optimisme tentang hari esok yang penuh harapan. Perjalanan ke Garut ini saya awali dengan mengunjungi Desa Cisero, Kecamatan Cisurupan, dan langkah saya tertuju ke Sekretariat Kopi Paste atau Kopi Papandayan Sahabat Terbaik. Di sini saya menjumpai anggota kelompok tani Wanariksa yang telah mengikuti pembekalan kegiatan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri atau TKM, kegiatan pembekalan yang mendalami proses pengolahan kopi yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama Disnaker Kabupaten Garut. Tekad para anggota kelompok tani ini mengikuti pembekalan dan pelatihan adalah agar biji kopi yang dihasilkan oleh petani Desa Cisero dapat memiliki nilai tambah. Pelatihan ini mengajarkan berbagai materi, mulai dari hulu hingga hilir, di mana hasilnya diharapkan petani dapat berupaya meningkatkan biji kopi yang dihasilkan dari kebun-kebun kopi milik warga Desa Cisero. Selanjutnya, anggota kelompok Kopi Paste ini juga berupaya meningkatkan kualitas rasa kopi dengan teknik pemrosesan yang menghasilkan berbagai jenis dan rasa kopi. Dulu para petani itu dari hasil petikan panennya itu langsung dijual serinya ke penampung pengepul sehingga tidak ada peningkatan ekonomi. Dengan hal itu kami mengadakan kelompok yang namanya kelompok Wanariksa, sudah berjalan kurang lebih 10 tahun dan membuat produk namanya Kopi Paste. Dengan hal itu kami bisa meningkatkan, pertama meningkatkan kualitas, juga meningkatkan ekonomi di sekitar para kelompok tani yang ada di daerah kami. Untuk meningkatkan pemasaran, kami juga mengikuti pasar yang ada di kalangan masyarakat, khususnya di para pencinta kopi, yang mana para pencinta kopi tidak hanya menyukai kopi satu jenis saja. Kalau dulu itu hanya berjalan di proses full wash dan semi wash. Untuk mengikuti pasar kami ditingkatkan juga, ada proses honey, proses natural, lanang, dan wine. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau di awal-awal kita para petani itu hanya memproduksi kopi, mengolah kopi itu mulai dari ceri dijual atau dari ceri digabahkan dijual ke pengapul, sudah beres. Tapi kalau sekarang
kami diolah sampai bubuk ya, bahkan sampai bubuk, kami menjual sampai bubuk, dan alhamdulillah peminatnya itu cukup lumayan gitu Pak ya. Sekarang saya sedang mau mempraktekkan cara merosting biji kopi yang sedang populer saat ini adalah wine coffee. Ini kebetulan biji kopi kami terbuat dari kopi Arabica Gunung Papandayan yang sebelumnya kita fermentasi dan kita keringkan seperti ini. Dan sekarang kita akan lanjut ke proses roasting kopi wine yang kita main dari suhu 160 derajat Celcius. Kebetulan kita pakai mesin roasting yang semi manual. Kalau boleh dilihat, ini adalah penampakan dari beans kopi itu sendiri. Yang proses wine mulai agak coklat, ini kadar air di 12%. Kita langsung saja mulai memasukkan biji kopi Arabica Gunung Papandayan proses wine. Kita mulai di suhu 160 derajat Celcius. Oke, setelah kita proses roasting selesai, maka dari itu kita langsung aja produksi kopi wine itu sendiri untuk dikemas. Yang pertama, kita masukkan kepada mesin grinder yang udah tersedia di sini. Nah, inilah dia kopi wine Papandayan Garut hasil roasting tadi sekitar 25 menit level medium daripada roasting semi manual yang tadi seperti yang ada di awal. Buah dari keberhasilan memberi nilai tambah dari biji-biji kopi Desa Cisero ini adalah tumbuh berkembangnya wirausaha baru. Dan kali ini, saya juga berkesempatan mengunjungi coffee shop Kopi Paste ini. Sekarang aku lagi bareng sama Kang Diat dari kelompok usaha tani Wanariksa. Nah, Kang Diat adalah salah satu yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Republik Indonesia. Nih aku, Kang, udah dapat apa aja dari Kementerian, Kang? Dari kementerian itu ada espresso, dapat bantuan Ini. espresso ya, terus grinder ini, terus ini tekonya, terus alat P60-nya, terus ada Vietnam drip, terus ada mesin sealer, mesin pengemasan dari kementerian. Dari Kementerian Ya, alat-alat semua ya. Bapak- Selain alat-alat, Ya, kebetulan saya diajak pelatihan juga. Pelatihan di DLK, terus pelatihan di tempat kopi paste juga. udah berapa lama berarti dibantu sama? Udah 1 tahun. 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun ini udah dikasih alat, udah dikasih kepelatihan. Perubahannya apa? Dampaknya? Nah, dampaknya sangat besar sekali ya. Justru saya terima kasih kepada Kemenaker yang sudah memberi bantuan kepada kami kelompok tani Wanariksa yang sangat membantu sekali dari penanaman. Sekarang pasca panen, alhamdulillah hasilnya juga meningkat. Terus untuk masyarakat setempat juga saya bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Bagus ya. Ini sekarang Kang Diat lagi bikin apa nih, Kang? Oh, ini lagi bikin P60.
Rekan-rekan, kini saya lanjutkan perjalanan ke Desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Di sini saya melihat berbagai potensi yang dimiliki oleh warga desa ini. Dalam kesempatan ini, saya ditemani oleh Bapak Kepala Desa untuk berkeliling melihat dari dekat hasil pembangunan yang merupakan implementasi dari program Padat Karya Infrastruktur dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program Padat Karya Infrastruktur ini berupa pengerasan dan pelebaran jalan usaha tani yang dalam pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh warga Desa Putra Jawa. Pelaksanaan program Padat Karya Infrastruktur ini mengacu pada petunjuk teknis, yaitu dikerjakan oleh warga desa sendiri, serta penetapan besaran upah, waktu pelaksanaan, pekerjaan, besaran biaya, dan bahan bakunya. Halo rekan-rekan, sekarang aku lagi ada di Desa Putra Jawa, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Nah, di sini adalah desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nama programnya adalah Padat Karya Infrastruktur. Aku udah bareng sama kepala desanya, Bapak Suparman ya Pak ya? Betul, betul. Bapak, tadi kita udah jalan nih dari bawah sampai sini. Itu kan jalannya udah bagus ya. Itu Ya. gimana sih prosesnya? Dari kapan ceritanya? Terima kasih. Saya ini tahun 2018 mendapatkan program kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu program Padat Karya Infrastruktur. Ya. Yang mana pada saat itu kami bersama masyarakat di sekitar melaksanakan pekerjaan ini, dan alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Lebar jalan 2,5 meter. Lebarnya 2 meter. 2,5 meter, ya 2,5 meter, panjangnya pada saat itu 650 meter. Oke. Ya, disambung lagi oleh pemerintahan kabupaten 2019 dan 2020. Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan dari kementerian, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang ada di kementerian sudah membantu warga kami membangun jalan yang tadinya jalan tanah apabila hujan tidak bisa dilewati oleh kendaraan, dan sekarang sudah bisa dilewati. Ini berkat bantuan dari kementerian dan juga kabupaten. Jadi warga masyarakat Desa Putra Jawa sangat bersyukur dengan bantuan ini, sehingga masyarakat Putra Jawa bisa bertani dengan tenang dan bisa melaksanakan berbagai kegiatan dari hasil pertaniannya. Iya, berarti manfaatnya banyak banget. Banyak sekali manfaatnya, Berarti sangat sekali. Nanti kita bisa sambil lihat-lihat lagi Boleh. seberapa panjang ini Betul, jalannya betul. Pak. Boleh, ya? boleh. Boleh, ayo kita Boleh. Tergambar dengan jelas bahwa program Padat Karya Infrastruktur dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini tak hanya mendatangkan manfaat pada saat proses pembangunan jalan ini berlangsung. Meski jalan ini belum mulus seutuhnya, namun sudah cukup memudahkan akses warga desa dalam membawa hasil pertanian dan perkebunan. Khususnya seperti yang saya temui dalam penjelajahan saya kali ini, yaitu warga desa yang dalam kesehariannya mengisi waktu dengan memanfaatkan bambu sebagai anyaman untuk membuat berbagai alat-alat kebutuhan rumah tangga. Saya berterima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja yang telah membantu desa kami atas infrastruktur jalan akses masuk ke perkebunan atau ke lahan dan desa Samida, yang mana dulu saya ngambil bambu dan ngambil hasil panen dari sini, dari kebun, harus dipikul, jalannya licin. Nah, sekarang saya bisa bawa hasil panen dan bambu pakai kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Saya terima kasih kepada segenap
Kementerian Tenaga Kerja yang telah memberikan bantuan kepada desa kami. Terima kasih. Sungguh, pengalaman yang menyenangkan dapat melihat dari dekat ekspresi warga yang menyampaikan kebanggaannya tentang jalan yang dimilikinya. Dan warga pun menyambut gembira adanya bantuan program dari Kementerian Ketenagakerjaan ini. Di Garut ini, saya melihat masih banyak lagi program-program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama terkait program tenaga kerja mandiri, seperti yang saya temui pada pengrajin jaket kulit yang menerima bantuan program tenaga kerja mandiri. Bantuan program TKM atau Tenaga Kerja Mandiri tentu sangat bermanfaat bagi anggota kelompok yang menerimanya. Seperti yang diungkapkan oleh ketua kelompok yang kini sedang berusaha membangkitkan kembali usahanya di tengah gempuran COVID-19 ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja yang telah memberikan bantuan alat produksi yaitu berupa mesin dan sebagainya yang telah diberikan kepada kelompok kami yaitu Kowi Collection. Begitu juga alhamdulillah dengan bantuan dari kementerian kita bisa memajukan produksi saya, terutama buat pekerja-pekerja saya yang mana bisa melaksanakan dari awal pembinaan sampai sekarang bisa mandiri. Yang mudah-mudahan untuk ke depannya kita bisa memberikan terutama kepada Kementerian Tenaga Kerja bisa memberikan bantuan-bantuan yang lebih. Alhamdulillah dengan bantuan yang telah diberikan bisa seperti kayak ini gitu ya. Banyak potensi unggulan Garut yang dapat diolah dan memiliki pasar yang luas. Tentunya komitmen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bersinergi dengan Disnaker Kabupaten Garut dan stakeholder lainnya akan mampu membangkitkan perekonomian serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut beserta seluruh masyarakat Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dalam hal ini telah memberikan program kepada Kabupaten Garut melalui penciptaan wirausaha baru dengan pembekalan tenaga kerja mandiri dan juga sistem padat karya infrastruktur melalui pemberian kerja sementara. Begitu banyak besar manfaat yang didapat untuk masyarakat Kabupaten Garut, khususnya dalam konteks pengurangan angka pengangguran dan juga peningkatan pemulihan ekonomi nasional. Setelah menjelajahi Kabupaten Garut untuk melihat dari dekat bagaimana masyarakat merasakan manfaat bantuan dari program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, saya juga berkesempatan menemui kelompok seniman pangkas rambut asli Garut. Seniman-seniman pangkas rambut asli Garut ini tergabung dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut atau PPRG yang bersinergi dengan Pangling atau panggilan cukur keliling. Jadi untuk warga Garut dan Jawa Barat kini bisa mengunduh aplikasinya bila menginginkan layanan cukur keliling. Seperti yang saya dapatkan layanannya di Situ Bagendit ini. Ya, sekarang aku lagi ada di Situ Bagendit. Nah, ini lagi ngumpul bareng sama teman-teman komunitas dari PPRG. Jadi di sini ada komunitas cukur rambut Garut. Ini udah berapa lama, Pak Agus? Komunitas ini udah 4 tahun. 4 tahun? Iya. Dan dengar-dengar katanya udah pernah nyukurin rambut Pak Presiden. Betul. Gimana tuh rasanya? Rasanya bangga sekali.
sebagai orang Garut bisa memegang rambutnya Indonesia Satu. Wih, berarti ini siapa tahu aku bisa jadi presiden nih. Amin. Ya, terus ini kalau misalnya inovasinya nih Pak Agus, dari 4 tahun itu ya, dari 4 tahun udah berkomunitas nyukur rambut, itu ada inovasi apa nggak sih yang terbaru yang sekarang ini? Kita mengikuti tren di masyarakat aja. Ya, trennya seperti apa kita mengikuti, dan suka ada website-websitenya, pelatihan itu. Kebetulan di kami PPRG sudah bergandengan dengan LPK di daerah Garut untuk syukur seperti LPK Baraya Desa, dan kebetulan sekarang PPRG ini bergandengan dengan Pangling. Pangling ini suatu aplikasi yang ingin mengangkat para seniman-seniman rambut. Kami menyebutnya seniman rambut. Seniman rambut ya? Bukan tukang cukur, gitu. Seniman rambut Garut yang mempunyai aplikasinya pun orang Garut, dan yang merintisnya pun orang Garut. Itu dalam aplikasi seperti Gojek. Iya. Itu. Keren banget soalnya, apalagi lagi sekarang ya, di new era ini. Ya. Semua kan online. Online, ya betul. Berarti udah untuk pemasukan kegiatan Pangling ini lumayan membantu ya? Membantu, Pak. Membantu kami para seniman rambut yang tidak bisa buka atau tidak bisa kerja di Jabodetabek karena COVID inilah. Sungguh, ini terasa menggugah inspirasi kita untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan terutamanya lebih bermanfaat. Seperti program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang sangat membantu masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di tengah gempuran COVID-19 ini. Beberapa wirausaha baru yang telah memperoleh program dan bantuan dari Kemnaker RI telah berhasil membuka kesempatan kerja baru dan turut mendorong peningkatan perekonomian daerah Garut. Peran dan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan makin dirasakan manfaatnya oleh warga desa yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Garut ini. 30 menit sudah saya menemani rekan Naker. Semoga tayangan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan tenaga kerja di seluruh Indonesia makin sejahtera. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri dan sampai jumpa.